Rencana pemerintah hapus utang macet UMKM, ini urgensi dan manfaatnya. Pemerintah akan segera merampungkan peraturan pemerintah terkait dengan tagih kredit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bank BUMN. Seperti diketahui, hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK. Singkatnya gini, pemerintah akan hapuskan utang para UMKM yang kreditnya macet di bank yang milik BUMN melalui peraturan pemerintah atau PP. Targetnya capai 1 juta UMKM yang akan diputihkan. Namun pemutihan ini juga dengan beberapa catatan. Di antaranya, sudah ada restrukturasi dan penagihan secara optimal kepada UMKM yang jadi debitur. Piutang macetnya juga harus capai 500 juta per UMKM debitur. Dan terakhir, 5 tahun setelah PP ini berlaku. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, bahwa kredit macet UMKM di bank-bank BUMN capai angka 8,7 triliun. Dengan angka ini, banyak UMKM yang usahanya tersendat tanpa kepastian hukum. Mengapa peraturan pemerintah tentang hapus kredit macet UMKM penting? Nah, PP ini penting karena menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang PPSK Pasal 250. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya kepastian hukum dalam rangka penanganan piutang macet pada bank BUMN dan atau lembaga keuangan non-BUMN kepada UMKM. Kurang paham ya? Jadi gini, Undang-Undang PPSK hanya bicara soal kebolehan melakukan hapus piutang bagi UMKM yang terkena kredit macet. Tapi rinciannya seperti berapa lama jangka waktu kredit macet layak diputihkan, dan siapa saja UMKM yang layak diputihkan, dan berapa besaran piutang yang layak diputihkan, ini harus diatur dalam peraturan pemerintah guna terwujudnya kepastian hukum. Lantas, apa manfaat adanya peraturan pemerintah tentang hapus kredit macet UMKM ini? 1. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap keseluruhan PDB dan membuka lapangan kerja hingga 90-97% bagi tenaga kerja produktif. Jika kredit macet UMKM diputihkan, maka UMKM yang masuk kriteria akan diuntungkan karena akan lebih percaya diri dalam menjalankan usaha dan berpotensi mengembangkan bisnis mereka. Pastinya mengamankan sirkulasi ekonomi nasional. 2. Terkhusus UMKM di sektor pertanian, ke depan akan mampu mendukung program pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, yang masuk program prioritas seperti swasembada pangan. Siapa aja nih yang sudah siap diputihkan utangnya?